Setelah peristiwa Cikini tahun 1957, kondisi politik dan keamanan Indonesia semakin memburuk. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah di luar Jawa semakin tegang. Daerah yang sebelumnya bergolak tidak kunjung tenang, bahkan mulai menunjukkan keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Kekecewaan muncul karena ketimpangan pembangunan, masalah ekonomi, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Puncak ketegangan terjadi pada 10 Februari tahun 1958 ketika Kolonel Achmad Hussein, pimpinan Dewan Banteng di Sumatera Tengah, menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat. Ultimatum tersebut menuntut agar dalam waktu 5 kali 24 jam, Kabinet Juanda mengundurkan diri dan Presiden menunjuk Muhammad Hatta serta Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru. Saat ultimatum disampaikan, Presiden Soekarno sedang berada di luar negeri. Pemerintah pusat menolak ultimatum tersebut dan mengambil sikap tegas. Ketua Parlemen Mr. Sartono bertindak sebagai pejabat presiden dan memecat secara tidak hormat para tokoh yang terlibat, seperti Achmad Hussein, Simbolan, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Jambet. Tak lama kemudian, pada 12 Februari tahun 1958, KSADA Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan komando-komando daerah yang berada di luar kendali pusat. Namun langkah ini tidak menghentikan gerakan. Pada 15 Februari tahun 1958, Achmad Hussein bersama tokoh-tokoh militer dan sipil di Sumatera memproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI dengan Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. PRRI menyatakan diri sebagai tandingan pemerintah pusat di Jakarta. Di saat yang hampir bersamaan, di Indonesia bagian timur muncul gerakan Permesta Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh para perwira militer di Sulawesi. Seperti PRRI, Permesta juga menuntut otonomi yang lebih luas dan keadilan pembangunan, meskipun kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata. Karena upaya musyawarah dan negosiasi tidak membuahkan hasil, pemerintah pusat memutuskan untuk memulihkan keamanan negara melalui operasi militer. Di Sumatera Barat, sebagai pusat kekuatan PRRI dilancarkan Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Operasi ini merupakan operasi gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada 17 April tahun 1958, Kota Padang berhasil dikuasai oleh pasukan pemerintah. Operasi kemudian dilanjutkan ke Bukit Tinggi yang jatuh ke tangan pemerintah pada 4 Mei tahun 1958. Dalam waktu relatif singkat, kota-kota penting lainnya di Sumatera Barat juga berhasil direbut kembali. Sebelum Operasi 17 Agustus dilaksanakan, pemerintah terlebih dahulu melancarkan Operasi Tegak untuk mengamankan daerah Riau yang merupakan pusat instalasi minyak asing. Langkah ini bertujuan mencegah campur tangan pihak luar, terutama Amerika Serikat, yang dicurigai memberi dukungan tidak langsung kepada gerakan PRRI dan Permesta. Melalui rangkaian operasi militer yang terencana dan tegas, kekuatan PRRI dan Permesta akhirnya dapat dipatahkan. Para pemimpinnya satu persatu menyerah atau ditangkap dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil dipertahankan. Pemberontakan PRRI dan Permesta menjadi pelajaran penting dalam sejarah Indonesia tentang rapuhnya persatuan nasional bila keadilan, komunikasi, dan pemerataan pembangunan tidak terjaga.